Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Halo para Bapak Ibu Guru Penggerak semuanya. Perkenalkan, nama saya Nana Sofiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan itu dua hal yang berbeda, tetapi pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan itu hanya transfer materi pembelajaran. Jadi, saya memberikan pembelajaran kepada siswa dan saya menyampaikan begitu saja. Lalu, melihat nilai dari aspek kognitifnya. Saya hanya menilai dari kemampuan anak dari nilai-nilainya saja yang hanya berupa angka. Ketuntasan penyampaian materi lebih utama dan tidak memahami karakteristik murid. Ini merupakan kelemahan saya dan ini tidak saya ketahui sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan juga masih berupa teacher center, yaitu adalah pembelajaran yang hanya berpusat kepada guru, dan saya melakukan demikian juga. Murid sebagai objek pembelajaran, dan jika nilai murid saya sudah masuk ke angka KKM, saya anggap pembelajaran berhasil, dan saya kurang memperhatikan apakah murid itu sudah paham atau tidak. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa banyak sekali yang saya lakukan selama ini adalah kurang tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, ternyata banyak sekali aspek pembelajaran yang harus diberikan kepada siswa secara menyeluruh. Contohnya adalah dari aspek kognitif, afektif, sosial, budi pekerti, spiritual, dan psikomotor. Aspek pembelajaran ini tertuang dalam 8 intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama sistem Among, di mana mendidik dengan pola momong, ngemong, asah, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Ada trikon, yaitu kontinu melestarikan, konvergen menerima atau terbuka, konsentris adalah memadukan. Ada juga tripusat pendidikan, kesatu paduan antara 3 lingkungan, antara alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Selain itu terdapat filosofi aspek pembelajaran berhamba pada anak, di mana menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan siswa. Terdapat budi pekerti. Budi pekerti merupakan watak atau karakter, merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Lalu aspek selanjutnya adalah bermain adalah kodrat anak. Mendidik dengan metode kesenian, permainan, outbound yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Dan yang terakhir adalah trilogi kepemimpinan, di mana pemikiran KHD ini sudah kita kenal dari dulu, yaitu Ingar Sosung Tulodo, di mana di depan itu memberi contoh, Ing Matyu Mangun Karso,
ketika di tengah membangun semangat, dan yang terakhir adalah tuturi handayani, ketika di belakang kita seyogyanya adalah membimbing. Sehingga setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran itu harus melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Guru juga harus lebih ikhlas, sabar, dan tulus dalam mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yang akan saya terapkan ke dalam kelas sesuai dengan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan metode student center, di mana pembelajaran ini melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya juga menerapkan pembelajaran ABAD 21, di mana siswa diminta untuk berusaha berpikir lebih kritis, lebih kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Ini bertujuan agar mereka terbiasa melibatkan rekan bersama teman untuk bekerja sama. Selain itu, saya juga memberikan penerapan pembelajaran KHD di kelas, antara lainnya adalah pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Jadi saya berusaha membimbing peserta didik agar lebih mandiri dan lebih kreatif, mengenali karakter dan latar belakang murid, dan menjalin komunikasi yang baik. Ini saya juga melakukan di dalam kelas agar saya juga mengetahui bagaimana latar belakang siswa itu sendiri, sehingga saya dalam pembelajaran bisa memberikan hal yang terbaik buat mereka. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.